Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden, Nugroho F. Yudo, Didik Supriyanto, dan saya Haris Jawahari. Kami sedang membicarakan beberapa yang menjadi perhatian masyarakat banyak. Antara lain ada beberapa orang yang bicara langsung kepada kami, kok Presiden ini ngomong A tapi nggak kerjanya tidak A. Jadi seolah-olah Bapak ngomong, Presiden ngomong, itu tidak jalan. Tidak dilaksanakan. Nah, itu contohnya. Contoh paling konkret kan soal janji mau menurunkan harga tiket pesawat. Iya. Ini orang udah mau pulang kampung, malah naik katanya. Dia mudik besok. Kita nggak ada masalah. Kita orang Jakarta dia orang kampung nih. Tapi nggak kampungan kan. Itu harga tiket yang paling aja. Sekarang jadi omongan di medsos kan. Ya. Kalau di luar medsos, kalau mau buka-buka medsos juga, kan banyak itu ibu berteriak. Ya. Katanya harganya turun, ternyata nggak turun. Katanya minyak sudah rapi semua, ternyata masih di Palukan masih ada. Nah, itu beberapa hal yang kita lihat langsung di lapangan, dan semua kan sebetulnya sudah diinstruksikan Presiden kepada Menteri-Menteri untuk melakukan ini, melakukan itu, ternyata nggak jalan di lapangan. Dan kalau ini benar-benar terulang untuk masalah yang lain, untuk hal yang lain, untuk harga yang lain, ya akhirnya kan orang jadi bertanya-tanya, ini Pak Presidennya nggak sungguh-sungguh atau menterinya nggak beres? Atau Presiden tidak lagi dipatuhi, tidak lagi diikuti oleh orang-orangnya sendiri. Nah, itu kan jadi problem. Mungkin dia punya cerita yang enggak, memang gue baca. Karena menurut gue, kalaupun tiket, kalaupun menteri-menteri berhasil memaksa para operator itu untuk menurunkan tiket, belum tentu juga Lebaran kali ini ya akan banyak orang mudik. Memang gue tuh merasa banget, emang kita berat. Apanya yang berat? Ekonomi. Kita berat. Ekonomi masyarakat. Sehingga jangan diiming-iming harga murah pun nggak banyak orang bisa pulang kampung, bisa merayakan Lebaran seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena memang ekonomi masalahnya adalah kan tidak diakui bahwa ekonominya lagi berat. Iya. Kalau lu ngomong ke pemerintahnya ekonomi lagi kacau, itu ada jawaban mengalihkannya, ada buzzer yang kemudian akan ngomong ada. Itu tetap baik, 5%. Dan retorikanya. Dari Timor Leste, aduh Pak, mau saya bandingin sama Timor Leste. tapi soal tiket pesawat itu gue baca berita ya, gue bukan langsung melihat, tapi berita, dan itu di mana-mana orang-orang dari Batam yang mau mudik ke Jakarta, yang tinggal di Batam mau mudik ke Jawa, Jakarta atau segala macam, mereka nyebrang dulu ke Singapura. Karena tiket naik ferry ke Singapura, dari situ tiket dia naik pesawat ke Jakarta, tiketnya lebih murah. Ya itu kan sebetulnya cerita lama itu. Ya. Dulu kan orang ke Banda, orang Aceh ya, Aceh ke Medan nyebrang ke Penang kan. Iya betul. Ya itu terjadi juga. Sekarang dulu alasannya macam-macam sehingga kemudian bisa diatasi, tapi ternyata sekarang muncul lagi. Iya. Tapi saya sependapat dengan Mas Nuk ya, kalau memang ekonomi kita lagi berat. Saya nggak tahu ya yang lain kayak apa, tapi sebagian besar teman saya juga cerita kok kita sudah jadi mantap ini. Mungkin memang ekonomi tidak berat. Yang berat beban rakyat. Beban rakyat yang berat. Lu kan rakyat. Lu berat beban. Karena kan terutama memang itu mantap itu, makan tabungan itu menurut saya kerasa betul. Gue ada di situ soalnya. Iya. Karena orang seperti gue nggak terima bansos. Ya. Yang ada tabungan. Jadi kita makan tabungan. Tapi kan ada dana pensiun. Jadi kelas menengah bawah itu yang sekarang justru kekumpul karena memang mereka tidak menerima fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Presiden untuk bantuan sosial, untuk macam-macam lah. Ya memang lu nggak pantas lah kalau di bansos kan. Justru kelas menengah bawah ini yang terpukul oleh kondisi ekonomi sekarang.
Kalau yang atas kan kalau zaman dulu tuh ada istilah dininabobokan, ya kan? Apakah lu pendapat bahwa sebetulnya presiden juga bisa saja sedang dininabobokan oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu yang di sekitar dia sendiri? Karena dalam politik katanya gitu, orang yang paling bisa mengkhianatimu adalah orang yang paling dekat dengan. Ya kan? Kalau duduk soal pacarnya Ji. Cina lu. Nggak perlu. Saya kira si presiden masih paham, tahu persis siapa teman yang bisa dipercaya, siapa nama yang bisa dipercaya. Toh ini lagi masih bulan Maret, belum sampai setahun. Masalah realnya kayaknya juga betul. Real dalam arti masalah mereka ya. Utangnya kan belum selesai ya. Jadi sekarang masih saling mengintil aja. Karena itu mumpung suasana masih seperti itu, harusnya presiden lebih jelas, lebih clear dalam ngasih perintah komando ke menteri-menterinya, harus ini harus itu. Kalau nggak tercapai, ya udah ditegur saja. Agak sulit ya, gue melihatnya begini. Satu hal aja kita lihat, salah satu yang bisa kita jadikan contoh itu kasus Pagar Laut. Presiden bilang cabut, lu ingat nggak tuh? Ya kan? Presiden bilang cabut, KKP bilang tunggu dulu, sedang investigasi. Sampai akhirnya presiden memutus langsung AL mencabut. Kan itu kan lu lihat. Tapi yang cabut juga harus bagian. Yang lain masih itu. Pada saat itu terjadi, ini Menteri Kelautan masih tetap mengatakan bahwa kita harus pelajari dulu, dan kemudian menyesalkan kenapa dicabut, kita nggak punya barang bukti. Dan menteri, lu lihat tuh, menterinya bilang kita harus tahu dulu yang punya siapa. Padahal sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh BPN itu hanya bisa dikeluarkan kalau sudah ada persetujuan dari menteri. Karena itu wilayah laut. Jadi nggak mungkin menteri nggak tahu siapa pemiliknya. Jadi kalau lu mengatakan bahwa ini masih bulan madu, tapi fakta-fakta ini atau hal-hal yang terjadi ini mungkin nggak selaras yang diperkirakan bahwa ini baik-baik saja. Belum tentu. Itu sebabnya presiden meminta efisiensi. Tapi di sisi lain menteri-menteri mengeluh anggaran dikurangi. Ya memang harus dikurangi kan, kalau namanya efisiensi harus dikurangi. Mestinya nggak mengeluh. Mestinya kan kalau dia mendukung tidak mengeluh kan. Ya dia mengeluh karena pada saat ditunjuk jadi menteri dia gak kebayang anggaran. dia kira semua dapat. Minimal ada for energy. Wing. Nah, jadi kalau saya sih ingat di masa setahun pertama SBY, Andika juga setahun pertama Jokowi, ya, situasinya setahun pertama di periode pertama. Iya. Situasinya kan memang ricuh gitu. Cuma dibandingkan dengan Prabowo ini, Pak Presiden sekarang ini kan beda. Kalau dulu kan kesemrawutan itu kan disebabkan karena DPR lebih banyak mayoritas mendukung pasangan calon yang nggak menang. Demikian juga pada zaman Jokowi awal. Sekarang kan sekarang kan DPR semua sudah oke semua. Jadi semua sudah dibawa kendali beliau. Ya, lu kan paham politik. Ini des hukum dan politik. Pengetahuan lu tentang politik luar biasa. Nggak ada orang di Indonesia ini yang ahli pemilu selain ini. Jadi nggak perlu lagi diingatkan bahwa politik itu kan nggak ada kawan nih yang abadi ya, yang ada. Bagian 40-an ya, menteri 40-an, tambah waktunya kan 80, tambah lembaga. Memang itu semua dari bawah presiden. Jadi kekacauan komunikasi, kekacauan konsolidasi itu memang pasti lebih panjang dibanding sebelumnya. Jadi apakah lu bermaksud mengatakan Pak Presiden gantilah menterinya dengan yang benar gitu? Iya. Coba lu jelaskan. Kalau bisa ganti wapresnya ganti juga. Bisa. Ya itu kan urusan MPR kan. Iya. Misalnya MPR ganti ya bisa aja. Kalau mau diganti. Iya. Ini yang namanya very colossal. Maksud saya ini kan pekerjaan berat. Iya.
Masa Wapres cuma ngurusin AI. Kan kita ya masalahnya kita pernah punya Wapres yang luar biasa. Pak Budiono, even Pak Ma'ruf Amin yang usia sudah sepuh itu aktivitas sosialnya juga tinggi dan bisa memberi mensupport Jokowi juga. Belum ke masa lebih lama lagi, ada Hatta, ada Malik, ya kan? Ya tapi oke lah, itu sudah Udah, yang penting menterinya dulu nih sekarang. Ini dia kan bicara menteri tuh. Yang berapa banyak tadi? Wakil menteri juga sampai hari ini kita tahu nggak sih job desk-nya wakil menteri? Nggak ada kayaknya. Itu dia. Lo ngapain bikin jabatan yang job desk-nya nggak ada? Jadi yang bersangkutan juga sebenarnya nggak tahu kerjaannya apa. Ya. Suka-suka aja ngomong. Dan di jalan itu membangkitkan rasa kesal masyarakat. Karena makin banyak orang yang pakai koridor, ngoeng yang sebentar berhenti riders lagi. Iya. Ambulans setiap orang punya sekarang. Setiap RW punya ambulans. Setiap ormas punya. Setiap orang partai juga. Jangan bilang partai presiden. Nggak, tapi itu kan semua bertentangan dengan apa yang kemudian diprogramkan presiden, efisiensi dan lain-lain. Orang melihatnya. Mungkin bisa saya ditemukan alasannya para buzzer bisa dikelahkan untuk menutupi itu, mengalihkan itu. Tapi kan orang tidak bodoh. Presiden ini kan rakyatnya pintar-pintar, Ji. Pintar-pintar lah. Basarnya kan juga ada dua. Basarnya yang untuk kepentingan presiden, basar untuk kepentingan para menteri, dan lain-lain. Berbeda pula itu tujuannya. Akhirnya belum tentu sama. Memang sama bisnis basar ini. Kenapa kita yang punya kemampuan keterampilan menulis bersuara macam itu kok telat sih? Telat. Tapi gue nggak yakin lu bisa jadi buzzer. Nggak mungkin. Lu nggak mungkin orang kayak lu tuh bisa membohongi, mengakali akal lu sendiri. Ya kan, merendahkan diri sendiri kan nggak mungkin sampai setingkat yang kayak gitu. Tapi yang kita nggak inginkan, tapi kan jangan sampai presiden kemudian menjadi terendahkan oleh perilaku yang seperti itu. Dan Pak Presiden, semoga Anda sudah mendengar ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.